Oke, selamat malam Bu Nur. Malam. Bu Nur, ini setelah sekian lama nih gonjang-ganjing rumah tangganya Ria Rich dan Topurian, akhirnya tepat pada kemarin Ria Ricis menggugat cerai suaminya gitu. Mungkin kalau bisa dilihat itu apa sih alasan yang kuatnya seorang Ria Ricis itu menggugat suaminya gitu Bu Nur? Mungkin bisa dijelaskan secara psikolog sendiri. Kalau kita runuti perjalanan hubungannya mereka gitu ya, dari awal bagaimana mereka menghadapi konflik, lalu memutuskan untuk melakukan refleksi dengan berpisah tempat tinggal gitu ya, lalu melakukan ibadah bersama dan lain sebagainya. Saya pikir mereka sudah melakukan tahapan-tahapan yang menurut mereka cukup dilakukan untuk sebagai upaya memperbaiki hubungan mereka sendiri gitu. Tapi pada akhirnya mereka berada di keputusan bahwa ini adalah jalan yang terbaik untuk mereka lalui, bahwa pada akhirnya mereka tidak lagi sepakat untuk bisa bersama mengarungi rumah tangga. Tapi biasanya alasan utama seseorang, apalagi ini perempuan yang menggugat gitu, maksudnya sampai bisa dia menggugat perceraian itu, maksudnya apakah salah satunya dari satu sama lain itu sudah tidak sejalan lagi atau seperti apa sih Bang? Dalam satu rumah tangga, kalau pada akhirnya satu konflik muncul, tidak mampu mereka atasi, 2, 3 berikutnya ya, konflik-konflik berikutnya, mereka tidak mampu hadapi baik dengan cara komunikasi baik-baik gitu ya, apalagi berdiskusi atau menemukan kesepakatan yang bisa mereka jalani bersama. Makin lama ini kan pada akhirnya mengikis rasa sayang, rasa cinta, rasa percaya, rasa aman lah gitu ya. Yang semakin lama semakin menguatkan dan meyakinkan mereka bahwa mereka berada pada jalan yang berbeda satu sama lain. Nah, ini yang pada akhirnya mereka berpikir, atau mungkin si pihak perempuan yang mengatakan, merasakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang bisa membuat dia bisa bertahan dalam pernikahan ini, karena nggak ada hal-hal yang mungkin bisa menguatkan atau meyakinkan dia bahwa kalau bersama dengan pria ini aku akan bisa menjalani hubungan pernikahan yang harmonis, hubungan pernikahan yang mungkin sesuai dengan harapan dan visi misinya gitu. Pada akhirnya sudah. Jadi ketidakmampuan menyelesaikan konflik di antara mereka berdua, tidak ada komunikasi, tidak ada kesepakatan yang pada akhirnya membuat mereka berdua juga sama-sama merasakan bahwa tidak ada lagi hal yang bisa membuat mereka bisa bertahan untuk dalam pernikahan. Oke. Bu, ini kan di beberapa pertemuan Topurian itu sering juga kalau di depan umum itu terlihat tersenyum dan tidak emosional, namun sebenarnya mungkin apa yang ada di kepalanya itu banyak pikiran lagi gitu ya. Mungkin kalau sifat dasar manusia itu mungkin bisa nggak sih kayak gitu, maksudnya ketika di depan umum dia bisa tersenyum, tapi ketika di rumah banyak pikiran itu. Ini seperti apa sih kalau dalam psikologi? Ya kan ada orang-orang yang memang pada dasarnya tidak senang ya untuk mengungkapkan kondisi, problem ataupun masalah-masalah dalam kehidupan pribadinya itu di halayak ramai gitu ya. Mereka berusaha untuk tutupi betul-betul gitu supaya memastikan bahwa orang lain hanya melihat sisi baik dari mereka, sisi indah dari kehidupan mereka gitu. Bolehkah begitu? Boleh, gak apa-apa gitu ya. Tapi lalu pada yang terpenting adalah mereka punya cara-cara sendiri, bahwa di belakang layar gitu ya, tidak mereka tampilkan di depan umum, mereka punya upaya-upaya untuk menyelesaikan, untuk bisa mengatasi problem-problem tersebut gitu. Nah, itu yang memang baiknya atau elegannya seperti itu, apalagi untuk seorang public figure, karena biar bagaimanapun semua perilaku, tindak tanduk gitu ya, apa yang tampil di halayak itu kan memang mendapat penilaian dari banyak orang, dan ini pasti akan mempengaruhi branding mereka gitu, tentang ibaratnya nantinya berpengaruh ke pekerjaan dan lain sebagainya. Bu, ini banyak juga yang menyebut bahwa Topurian ini
star syndrome gitu semenjak menikah dengan Ria Ricis, karena yang kita tahu juga kan sebelum dia menikah sama Ria Ricis ya dia hanya seorang ASN. Terus maksudnya ketika dia kenal ya mungkin bisa dikatakan nama dia sampai sekarang ini ya berkat nama dari Ria Ricis sendiri gitu, mungkin seperti apa sih? Tidak bisa dipungkiri bahwa memang menikah dengan seorang yang lebih terkenal ini pasti akan membuat nama pasangannya juga akan ikut terbawa ya, ikut menjadi terkenal, dikenali oleh banyak orang pastinya gitu. Tapi apakah nanti berikutnya yang orang lain lihat ini kan adalah prestasi-prestasi yang dihasilkan. Apakah dari namanya yang ikut terbawa ini juga bisa membawa dampak baik? Memang dia mampu menampilkan apa ya istilahnya perilaku-perilaku atau sikap-sikap yang juga layak untuk membuat dia menjadi seseorang yang juga terkenal atau layak untuk dikenali gitu. Kalau memang ternyata dia menampilkan sikap-sikap yang mendukung untuk dia tampil sebagai seorang selebriti, seorang artis dan lain sebagainya, ya sudah, berarti ya tadi langkah bahwa dia pada akhirnya terdongkrak namanya karena pasangan, ya anggap itu sebagai satu keberuntungan di awal gitu ya, satu kesempatan lah gitu. Selanjutnya proses dan upaya-upaya dari orang tersebut itu sendiri sih yang pada akhirnya akan menentukan apakah dia betul akan menjadi seorang selebriti atau artis yang layak untuk diperhitungkan atau tidak. Oke. Bu, kalau dalam biasanya apa aja sih Bu konflik yang memang terjadi gitu untuk seseorang itu bisa bercerai gitu? Maksudnya tadi kan Ibu sudah menyebutkan ya salah satunya yang tadi itu yang disebut, terus mungkin faktor lain seperti kayak apa namanya, mungkin seks juga bisa. Terus karena kan ada beberapa ini juga bilang katanya Tokorian juga sering tidak menyentuh Ria Ricis karena tidak diberikan nafkah batin oleh Tokorian sendiri gitu. Itu salah satu yang bisa mempengaruhi juga sih Bu? Kayak gini, sebelum menikah ada baiknya pasangan-pasangan yang akan memulai menikah ini ya, mereka harus memastikan melakukan 3 hal sih ya. Kenali, diskusi, dan sepakati gitu ya. Kenali satu sama lain, pasanganmu seperti apa gitu ya, karakternya, kehidupan pribadinya seperti apa, seksnya bagaimana gitu ya, visi misinya tentang kehidupan berkeluarga, bagaimana berbakti ke orang dan lain sebagainya. Kenali satu sama lain gitu. Setelah saling mengenali, lalu ada proses diskusi di mana untuk mencapai satu atau menjalani kehidupan rumah tangga, mereka akan menjalani dengan pola yang seperti apa, nilai-nilai apa yang mau akan mereka jalani dan anut untuk memastikan mereka nyaman satu sama lain. Karena apa? Masing-masing kan bawa nih nilai-nilai dan prinsip-prinsip serta visi misi yang berbeda. Diskusikan berdua. Setelah itu sepakati mau ambil jalan yang seperti apa, pola yang seperti gimana gitu. Nah, kalau 3 langkah ini di awal tidak dilakukan, maka akan besar kemungkinan sulit untuk mereka bisa mencapai kesepakatan dan kenyamanan. Karena apa? Tadi satu, tidak mengenali satu sama lain. Gak kenal, maka tak sayang. Boro-boro mau lanjut diskusi, boro-boro mau lanjut untuk mencapai kesepakatan. Karena rasa aman nyamannya itu udah gak dapet. Nah, ketidakmampuan mengenali apakah seksnya, kebutuhan seksnya gitu ya, finansial dan lain sebagainya, pola-pola kehidupannya sehari-hari tidak dikenali satu sama lain, ini yang pada akhirnya lama-lama kan menjadi konflik yang nggak selesai, lalu pada akhirnya apa sih? Mengikis cinta. Lama-lama mereka jadi enggan komunikasi, enggan untuk melakukan diskusi, saling menjauh. Kalau sudah menjauh, lalu ada kesempatan orang lain hadir dan lain sebagainya, makin sulit untuk mereka bisa melakukan apa ya, diskusi, melakukan komunikasi, relasi yang lebih harmonis. Nah, ini yang pada akhirnya membuat satu hubungan hancur dan mudah untuk bercerai. Oke, berarti memang tidak menutup kemungkinan ya dasar-dasar itu juga bisa terjadi ya Bu. Harusnya yang penting intinya kenali yang 3 dasar itu dulu ya. Bu, ini kan kemarin yang sebelumnya juga Ria Ricis pernah memberikan kode-kode gitu di media sosialnya gitu, kayak 10 tanda penyebab keretakan rumah tangga dan masih banyak kode lainnya gitu yang diberikan oleh Ria Ricis. Itu
adalah fakta yang sebenarnya yang dia rasakan pada saat itu, atau seperti apa Bu biasanya? Bisa jadi gitu ya. Karena biasanya gini, ada orang-orang yang mereka senang sekali untuk memberikan tanda-tanda tersirat kepada orang lain gitu ya, sebagai bentuk untuk memancing orang tersebut mungkin memulai komunikasi gitu. Bisa jadi memang selama ini dia kesulitan, betul-betul kesulitan untuk menjalin komunikasi sama pasangannya, sampai dia harus memberikan isyarat-isyarat sebagai pancingan untuk ayo dong berkomunikasilah dengan aku, atau ayo dong selesaikan masalah kita gitu ya. Makanya dia memberikan isyarat-isyarat lewat celetukan-celetukan gitu ya, atau postingan-postingan yang mengarah kepada kondisi-kondisi perasaan dan masalah yang terjadi di rumah tangganya. Oke Bu, kemarin juga momen kakak Ria Ricis juga berusaha membaikan Ria Ricis dan Tepurian di kemarin dia umroh, tapi pada saat umroh juga mereka terlihat tidak berbarengan gitu. Maksudnya momen umroh ini mungkin bisa dikatakan gagal gitu ya Bu ya, dalam memediasikan antara mereka berdua gitu Bu. Apakah memang itu karena dari pribadinya sendiri atau seperti apa sih Bu biasanya Bu? Gini, seringkali orang berharap bahwa dengan pada saat mereka punya masalah lalu mereka berdua pergi ibadah umroh itu otomatis masalahnya akan selesai gitu ya. Entah berharapnya di sana mungkin bertemu dengan peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang mampu semakin merekatkan hubungan mereka. Tapi sayangnya seringkali itu tidak terwujud. Karena apa? Akar masalah yang mereka alami sebenarnya belum mereka selesaikan dulu di tanah air. Kebayang ya, pada saat berangkat sama-sama bawa konflik, mungkin sama-sama memendam kemarahan, kebencian, ketidaksukaan gitu, ketidakpuasan, ketidaknyamanan, ketidakpercayaan gitu ya. Lalu otomatis berharap di sana semua itu akan hilang, itu kan satu hal yang sebenarnya kecil kemungkinannya untuk bisa terwujud gitu. Kenapa? Karena biar bagaimanapun itu adalah hal-hal yang harus ada proses untuk mereka bertemu, lalu mendiskusikan, mengkomunikasikan, mengungkapkan satu sama lain untuk sama-sama saling paham gitu. Atau bisa jadi pada akhirnya mereka sadar akan konflik yang terjadi, berharap di sana mereka bisa menemukan saling meredam emosi dan bisa saling bicara, tapi pada akhirnya juga tidak terjadi. Bisa jadi pada akhirnya ya ibadah tersebut ya memang tidak memberikan efek apapun. Apakah dalam arti gini, orang seringkali berpikir bahwa dengan beribadah lalu berharap bahwa pernikahannya akan langgeng. Tapi kan seringkali bisa jadi perceraian itu adalah jalan yang paling baik, jawaban paling baik. Karena tidak semua, bukan berarti bercerai itu juga buruk. Bersatu pun kalau pada akhirnya tidak memberikan kedamaian satu sama lain juga itu kan pada akhirnya tidak berefek baik bagi masing-masing. Bu, tentang yang kalau kita lihat di sini kan mungkin bisa dilihat si pihak perempuan atau Ria Ricis ini yang paling dominan ya Bu ya. Kalau yang bisa kita lihat secara kasat mata gitu maksudnya. Itu apakah baik atau enggak sih Bu kalau dalam hubungan gitu, tentang hal-hal yang dominan seperti itu? Tidak ada pakem-pakem tertentu dalam sebuah pernikahan apakah orang yang dominan, perempuan yang dominan lalu akan buruk hubungannya pada saat menikah dengan pria yang lebih inferior gitu ya, lebih merasa di bawah gitu. Tadi konsepnya selama di awal memang saling mengenali, lalu dari sana ditanyakan ke diri sendiri, oke, saya punya pasangan yang mungkin dia tidak se-ekstrovert saya, mungkin tidak senang tampil seperti saya gitu ya. Apakah saya mau? Apakah saya bersedia? Apakah saya mampu berpasangan dengan orang yang seperti ini? Karena kembali lagi, itu pilihan. Saat yang penting orang tersebut sadar bahwa dengan orang yang aku pilih ini, aku paham resikonya, aku paham konsekuensinya, aku paham akan menjalani kehidupan pernikahan yang seperti apa dengan dia. Kalau merasa mampu, silahkan. Gitu. Jadi tidak ada pakem tertentu, wah
harusnya Iya. perempuan yang lebih inferior dong, cowoknya yang lebih dominan. Enggak juga. Nggak juga sih. Karena semuanya kembali lagi tadi, Tergantung. kenali, diskusi, Diskusi, sepakati. Bu, ini kan di beberapa momen acara juga mereka berdua itu terlihat tidak saling bersama gitu ya, Bu. Maksudnya masing-masing ya Ria Ricis di sini, terus Tepurian di sini gitu. Itu bisa jadi landasan untuk mereka itu memang sudah pisah rumah atau enggak sih, Bu? Maksudnya bisa kayak gitu nggak sih? Ya kan ada memang pasangan-pasangan yang dalam menghadapi konfliknya itu mereka memilih untuk memisahkan diri sebagai bentuk untuk masing-masing mungkin jeda gitu ya. Kayak kasih kesempatan masing-masing untuk yuk kita refleksi masing-masing gitu ya, introspeksi, maka tidak banyak bertemu dulu supaya tidak saling memancing emosi gitu ya, harapannya seperti itu. Tapi ya kembali lagi tadi, tujuan dari proses memisahkan diri ini apakah memang akan membuat mereka menjadi satu pasangan yang memulai kembali dari awal untuk saling mengenali atau justru malah menjauh. Karena gini, pada saat memisahkan diri ini kan kesempatan untuk ketemu dengan orang lain yang mungkin lebih sesuai, yang mungkin lebih disenangi. Ini kan kesempatannya besar ya, dan bisa jadi satu godaan gitu. Kalau lalu tujuannya atau niat mereka tidak kuat, memisahkan diri ini tidak kuat, maka momen memisahkan diri akan menjadi justru momen yang membuat mereka saling jauh. Baik jauh dari sisi hati, dari sisi komunikasi dan lain sebagainya, yang pada akhirnya memang semakin membuat jurang di antara mereka semakin dalam. Oke. Terus tentang ketampanan dari seorang Ria juga mungkin tidak menjadi jaminan untuk berumah tangganya dengan Ria Ricis juga ya, Bu ya? Ya kan kembali lagi ya tadi ya, setiap orang kan punya, pada dasarnya punya standar lah. Nah seringkali kita tidak jujur dengan standar tersebut gitu ya, atau mungkin tidak siap menerima konsekuensi dari standar yang kita buat sendiri. Contoh, aku ingin sekali nih punya suami yang ganteng. Tapi kan kembali lagi, nggak ada orang yang sempurna. Dia ganteng, tapi dia mungkin tidak tidak sebekerja keras aku mencari rezeki gitu kan. Lalu itu mau nggak? Aku siap menerima nggak gitu kan? Kalau ternyata dia modal ganteng aja, tapi modal lainnya dia nggak punya, ya tanya sama diri sendiri lagi, aku mau nggak ngejalanin itu? Kalau mau ya berarti mesti terima konsekuensi. Diri sendiri yang akan jadi mencari uang lebih keras, karena si pria tampan ini mungkin dia hanya fokus untuk lebih senang mengurus rumah atau keluarga gitu ya. Ya nggak salah juga, intinya tadi kenali, lalu ya diskusi dan sepakati. Oke. Soal anak juga nih kan, maksudnya di dalam rumah tangganya dia juga kan sudah mempunyai satu anak tuh, Bu ya, Moana gitu. Itu juga bukan menjadi alasan yang kuat untuk mereka Bertahan dalam satu pernikahan demi anak itu juga bukan satu hal yang baik. Karena biar bagaimanapun anak perlu melihat atau berada dalam satu keluarga di mana kedua orang tuanya juga saling menyayangi, harmonis, mereka menampilkan kerjasama yang baik dalam satu keluarga. Karena apa? Anak akan mencontoh, melihat, merasakan. Semakin melihat kedua orang tuanya bahagia satu sama lain, mereka hidup bersama dalam bahagia, anak pun akan lebih mudah untuk merasakan bahagia. Kalaupun tinggal serumah melihat kedua orang tuanya saling acuh, tidak peduli, penuh konflik gitu ya, atau mungkin diam, silent treatment satu sama lain, itu vibes-nya, frekuensinya, auranya nggak enak atau negatif, itu pasti akan kerasa juga sama anak, dan pasti akan bikin emosi dan mental anak juga pasti akan terpengaruh ikut buruk. Gitu. Bu, ini juga pada saat pernikahan mereka berdua juga kan diekspos besar-besaran, terus juga tamu-tamunya juga tamu-tamu hebat seperti Ridwan Kamil, terus Deddy Mizwar. Itu juga tidak menjadi jaminan juga ya, Bu ya, dalam sebuah keutuhan pernikahan gitu. Ya kan kembali lagi ya, setiap orang pada saat merancang sebuah pernikahan tuh pasti tidak ada yang menginginkan sebuah perceraian sebenarnya gitu ya. Berharapnya wah ini pernikahan akan aku jalani,
sebaik mungkin hingga akhir hayat gitu. Karenanya biasanya orang-orang akan berlomba-lomba untuk merancang sebuah resepsi acara yang sangat indah, karena mereka berharap itu akan betul-betul menjadi kenangan sekali seumur hidup dalam hidup mereka gitu. Tapi apa daya, seiring berjalannya waktu ada konflik-konflik, ada masalah-masalah yang harus mereka mampu atasi untuk mereka bisa bertahan dalam pernikahan yang indah itu. Oke, terakhir mungkin Bu, ya tadi yang kita sebutin, yang kita bahas soal problem-problem yang dialami oleh Ria Ricis dan juga Tukurian, akhirnya juga apakah benar gitu? Akhirnya kakaknya Ria Ricis juga mungkin setuju gitu, Ria Ricis itu berpisah dan Tukurian gitu dalam problem-problem yang ada mungkin. Dari awal kan memang hubungan pernikahan mereka ini kan dipengaruhi atau ada ikut campur tangan keluarga ya gitu. Saya yakin pun dalam proses mereka akhirnya memutuskan untuk berpisah dan bercerai ini pun pasti keluarga sudah saling tahu, sudah saling paham dari bagaimana mereka mungkin memberikan opini dan nasihat di awal ya, sampai lalu pada akhirnya keluarga juga memasrahkan atau memberikan kebebasan kepada pasangan ini untuk lalu memutuskan kalau memang pada akhirnya tidak lagi bisa bertahan, yaitu adalah hak mereka berdua gitu. Karena biar bagaimanapun ya keluarga memang tidak bisa punya kendali penuh atas kehidupan mereka. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.